Semua itu kan sementara toh. Hidup kita sampai 70 tahun dan semua itu akan berakhir kan? Dan semua itu hanya akan berakhir di mana? Di batu nisan, di sebuah tulisan, mungkin kita punya kenangan-kenangan segala macam. Tetapi yang harus disadari, ada kehidupan kekal yang dimana kita akan menjalaninya. Jadi kita harus bisa mempersiapkan bagaimana kalau kita merubah pola berpikir kita. Kalau selama ini kita mengejar kehormatan di dunia, semua yang kita capai, jabatan, pangkat, kekayaan di dunia ini, bukan berarti kita tidak boleh terhormat, bukan berarti tidak boleh punya jabatan, kekayaan di dunia ya. Jangan salah diartikan. Tetapi saya mengajak ayo kita berpikir jauh ke depan. Karena kita hidup bukan hanya di dunia ini saja, tetapi ada kehidupan di balik kematian kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya Buyung Kosaputra. Saat ini di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, pilih semua notifikasi supaya Bapak Ibu Saudara ketika saya mengupload video yang terbaru, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung sehingga bisa mengikuti dan tidak ketinggalan untuk mengikuti konten-konten yang ada di channel ini. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah ketika kita ada pesta atau ada suatu acara, lalu ada orang-orang tertentu yang mereka disambut atau ada pejabat yang datang dan disambut dengan dikenakan mungkin selendang atau dengan menggunakan baju kehormatan yang dia pakai yang menandakan bahwa dia adalah orang yang dihormati, orang yang terhormat. Ketika orang tersebut mengenakan baju kehormatan, dia merasakan bahwa seperti ada sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa dan merasa bahwa wah, ini dia dihormati sekali, dan tidak sedikit banyak juga orang-orang Kristen yang merasa dihormati, merasa berharga sekali dan merasa sukses luar biasa. Untuk mendapati atau mengenakan baju kehormatan ini bukan hal yang mudah. Pasti ada proses yang harus dilakukan. Harus ada peristiwa-peristiwa yang dia alami sehingga dia lulus dari semua peristiwa itu dan pada akhirnya dia diterima atau dia mendapatkan suatu kehormatan. Kalau sebagai seorang pejabat ya maklum kalau dia dikenakan atau digunakan dipakaikan baju kehormatan. Sadar tidak di dalam hidup kita saat ini ketika kita hidup di dunia ini, kita hidup dengan cara-cara dunia. Lalu nanti pada saat kita menghembuskan nafas terakhir dan kita akan masuk di tempat yang Tuhan janjikan, yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru. Apakah hidup kita, apakah pribadi kita nanti akan dimuliakan bersama dengan Tuhan, atau justru kita akan dimurkai oleh Tuhan? Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita merenung dalam hal ini. Ketika nanti kita menghembuskan nafas terakhir, berakhirnya hidup kita di muka bumi ini, berakhirnya masa waktu kita saat ada di muka bumi ini, dan kita masuk ke tempat yang Tuhan janjikan, apakah kita nanti akan dihormati, akan dimuliakan, atau justru kita dimurkai? Untuk memiliki kehormatan di dunia, manusia berjuang mati-matian. Untuk memiliki kekuasaan, jabatan, kehormatan, setiap manusia di muka bumi ini pasti dia akan berjuang bela-belain, dia akan mati-matian, dia akan kerja keras supaya bisa meraih semua itu. Tetapi di sini saya mau mengingatkan begini Bapak Ibu Saudara, semua itu kan sementara toh. Hidup kita sampai 70 tahun dan semua itu akan berakhir kan? Dan semua itu hanya akan berakhir di mana? Di batu nisan. Di sebuah tulisan mungkin kita punya kenangan-kenangan segala macam. Tetapi
yang harus disadari, ada kehidupan kekal yang dimana kita akan menjalaninya. Jadi kita harus bisa mempersiapkan bagaimana kalau kita merubah pola berpikir kita. Kalau selama ini kita mengejar kehormatan di dunia, semua yang kita capai, jabatan, pangkat, kekayaan di dunia ini, bukan berarti kita tidak boleh terhormat, bukan berarti tidak boleh punya jabatan, kekayaan di dunia ya. Jangan salah diartikan. Tetapi saya mengajak ayo kita berpikir jauh ke depan. Karena kita hidup bukan hanya di dunia ini saja, tetapi ada kehidupan di balik kematian kita. Seperti beberapa konten sebelumnya yang saya membahas adanya kehidupan di balik kubur. Nah, di sini kita harus melihat, kalau selama di dunia yang sementara saja, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita rela demi mendapatkan kehormatan, maka kita harus memikirkan bagaimana kita bisa memperoleh kehormatan saat kita nanti masuk di dalam kehidupan kekekalan. Kalau kita dihormati di dalam kehidupan kekekalan, ini selama-lamanya. Kita dimuliakan bersama dengan Tuhan, kita diterima karena kita berkenan di hatinya. Ini selama-lamanya. Kalau yang di dunia kan semua sementara. Tetapi bukan berarti jangan langsung nanti Bapak Ibu Saudara, kalau gitu di dunia nggak perlu dong, kita pilih saja nanti yang di dalam kekekalan. Ingat loh, orang yang bakal dimuliakan di dalam kekekalan, pasti selama hidupnya di muka bumi ini, kita mempraktekkan bagaimana kasih Tuhan, dan itu membuat kita juga punya perilaku, punya karakter berbeda dengan dunia ini. Jadi jangan sampai kita salah. Nah, di sini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayolah. Jangan kita hanya berjuang apa yang ada di dunia ini, tetapi mari kita sekarang berjuang bagaimana bisa memperoleh baju kehormatan, bagaimana kita bisa dimuliakan bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kekekalan kita. 70 tahun waktunya, masanya untuk kita mempersiapkan itu. Sekarang usia Bapak Ibu Saudara dan saya tinggal berapa tahun lagi? Kita nggak ada yang tahu kan? Tapi gini deh, sekarang usia berapa? Nah, sisanya taruh kalau kita patokannya 70 tahun, itu berarti sisanya. Ayo saya ajak, di sisa waktu hidup kita, kita berjuang untuk dapat menyenangkan, memuliakan nama Tuhan. Untuk dapat kita punya karakter, cara hidup, gaya hidup berubah menjadi seperti Yesus. Kenapa harus seperti Yesus? Ingat ketika Yesus dibaptis, ada suara yang berkata ketika dia keluar dari baptisan, keluar dari air, ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa di surga, Bapa Elohim Yahweh berkenan kepada Yesus, Yeshua HaMashiach. Itulah satu-satunya pribadi yang membuat Bapa Yahweh begitu suka, begitu senang, begitu bangga, bahkan mengasihi. Bapak Ibu Saudara dan saya kan kita pingin dong dikasihi sama Bapak Yahweh. Kita pingin menjadi kesayangannya, dihormati. Maka tidak ada cara lain lagi supaya kita bisa memperoleh kehormatan itu, kita harus berjuang untuk menjadi seperti Yesus. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Dalam cara kita berpikir, cara kita melihat dan memandang kehidupan dunia ini, memandang setiap masalah, memandang orang lain dalam kehidupan sosialita kita, di dalam berkata-kata. Nah, berkata-kata saja banyak kan di antara kita yang masih gagal, masih sembarangan. Di dalam mengambil sebuah keputusan, di dalam mengambil sebuah tindakan-tindakan. Ini perlu, ayo Bapak Ibu Saudara, berjuanglah supaya kita bisa memperoleh kehormatan nanti di kekekalan. Jangan cukup puas dengan memperoleh kehormatan saat kita ada di muka bumi ini. Siapapun kita, ya berbicara kehormatan banyak hal ya, bisa dari karir, bisa dari pekerjaan, bisa dari bisnis, bahkan mungkin di dalam dunia pelayanan. Tetapi di sini saya mengajak ayo kita fokus bagaimana. Bukan hanya di dunia ini, tetapi kita fokus yang terutama, kita terhormat di hadapan Tuhan. Untuk dapat terhormat di hadapan Bapa di surga, maka harus ada satu patokan yang kita bisa teladani, yaitu Tuhan
Yesus Kristus. Kita bisa pelajari bagaimana cara dia hidup, bagaimana cara dia bertindak, bagaimana cara dia berkata-kata, bagaimana cara dia menyelesaikan masalah ketika ada di dunia ini. Jadi jangan putus asa buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak ada di dalam dunia pelayanan, mungkin sedang bekerja sebagai karyawan di marketplace, full di marketplace, ada yang berbisnis, lalu ada juga yang full time di gereja. Pak, Bu, di dalam dunia pelayanan kita, itu tidak dibatasi hanya dalam gereja. Tetapi di mana Bapak Ibu Saudara dan saya ditempatkan, dipercayakan oleh Tuhan, disitulah kita harus melayani. Karena melayani di sini adalah melayani hati dan perasaan Bapa di surga. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, kapanpun, kondisi apapun, situasi seperti apapun, tetaplah kita melayani hati Tuhan, supaya kita bisa terhormat nanti di sana. Dengan memiliki prinsip seperti ini, pasti cara hidup kita pun akan berubah, dan kita pun berjuang untuk memperoleh kehormatan nanti di dalam kekekalan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin selama ini kita belum berjalan di track seperti ini, jangan putus asa. Masih ada kesempatan selama Bapak Ibu Saudara melihat konten ini. Ayo saya mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya, kita sama-sama yuk kita berjuang untuk memperoleh kehormatan nanti di dalam kekekalan. Memang tidak mudah, tapi pasti bisa. Dan kita saling mengingatkan. Saya bisa mengingatkan Bapak Ibu Saudara melalui konten-konten yang ada. Maka bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa berikan tanda like. Silakan tinggalkan komentar di kolom komen. Dan jangan biarkan berkat ini berhenti di tangan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita bagikan. Kita berkati orang-orang yang di sekitar kita. Keluarga, sanak saudara, sanak famili, teman-teman kita. Boleh Bapak Ibu Saudara share di semua grup-grup media sosial Bapak Ibu Saudara. Baik WhatsApp, baik di Facebook, baik di Twitter. Silakan. Tidak masalah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik gambar loncengnya supaya setiap video-video yang terbaru Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya. Tuhan memberkati, salam transformasi.